Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Kaifa halukum anak soleh semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustaz Taufik bisa menjumpai anak kembali. Pada kesempatan hari ini Ustaz Taufik akan melanjutkan membahas tentang fungsi bagian tumbuhan yang kedua ya. Pada hari ini Ustaz Taufik akan membahas yaitu tentang daun, kemudian yang kedua tentang bunga, dan yang ketiga tentang buah. Nah, karena itu silakan perhatikan penjelasan Ustaz sebagai berikut. Bagian berikutnya dari tumbuhan yaitu daun. Pada umumnya daun ini berwarna hijau. Bagi tumbuhan ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting. Pada daun sering kita jumpai ada macam-macam bentuk pertulangan daun. Nah, yang pertama yaitu bentuk pertulangan daun menyirip. Dikatakan menyirip karena pertulangan daunnya menyerupai dengan sirip ikan ya, menyirip. Nah, contohnya misalkan kalau kita lihat pada daun jambu biji ya, kemudian pada daun mangga, kemudian pada daun kelengkeng. Nah, itu adalah semuanya pertulangannya bentuknya menyirip, dan sebagainya masih banyak yang lain. Kemudian yang kedua yaitu pertulangan daun yang melengkung ya. Dikatakan melengkung karena pertulangan daunnya melengkung ya. Contohnya pada tanaman gadung ya. Terus ada tanaman gembili, genjer, dasiri dan sebagainya. Masih bisa kita jumpai di daun-daun yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk pertulangan daun sejajar. Dikatakan sejajar karena bentuk pertulangan daunnya itu lurus atau sejajar. Contohnya kalau kita lihat pada tanaman tebu, ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat pada tanaman jagung, itu juga pertulangan daunnya sejajar dan sebagainya. Masih ada yang lain lagi, misalkan lagi ada rumput ya, kemudian ada padi ya, kemudian kelapa dan sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu bentuk pertulangan daun menjari. Dikatakan menjari karena bentuk pertulangan daunnya ini menyerupai jari ya. Dikatakan sehingga menjari. Contohnya kita lihat pada tanaman pepaya. Nah, jelas sekali itu ya. Kemudian yang kedua ada singkong. Nah, itu juga termasuk pertulangan daun yang menjari. Dan sebagainya bisa Anda jumpai bentuk-bentuk pertulangan daun yang menjari. Selanjutnya yaitu tentang fungsi daun. Yang pertama yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Ini fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian yang kedua sebagai tempat pertukaran gas dan gutasi melalui stomata. Gutasi ini adalah keluarnya tetes air pada bagian tepi-tepi daun. Nah, itu namanya gutasi. Kemudian yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan atau transpirasi. Kemudian yang keempat sebagai alat perkembangbiakan, contohnya pada tanaman cocok bebek. Dan yang kelima itu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman lidah buaya. Itu adalah beberapa fungsi daripada daun. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu bunga. Bunga ini merupakan salah satu bagian tumbuhan yang paling menarik ya. Kenapa menarik? Karena warnanya berwarna-warni ya. Ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna kuning dan sebagainya. Berikutnya yaitu tentang bagian-bagian bunga. Dari bawah ya, yaitu ada tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini merupakan bagian bunga yang langsung menempel pada batang ya. Di atas tangkai bunga ini ada dasar bunga, kemudian ada kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini untuk melindungi bunga sebelum mekar. Setelah mekar, kemudian muncullah namanya mahkota bunga. Mahkota bunga ini biasanya berwarna-warni ya. Kemudian yang berikutnya ada kepala sari. Nah, kepala sari, kemudian ada benang sari. Ini merupakan sebagai alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Kemudian setelah itu ada putik dan kepala putik ya. Itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina pada bunga. Kemudian setelah itu ada bakal biji ya. Bakal biji ini merupakan hasil daripada proses penyerbukan, di mana di situ bergabungnya antara benang sari yang menempel pada
kepala putik sehingga terjadilah proses penyerbukan dan jadilah yang namanya bakal biji. Itulah bagian-bagian bunga dan fungsinya. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif pada bunga dan juga sebagai perhiasan pada tumbuhan. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk setelah adanya proses pembungaan daripada tumbuhan. Maka akan terbentuklah buah dan juga di dalam buah nanti akan ada bakal biji. Fungsi buah yang pertama yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang kedua mengandung bakal tumbuhan baru yaitu berupa biji. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.